memberikan video pembelajaran tentang tema 4, subtema 1. Silakan disimak. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materi yang akan dibahas adalah tentang pantun. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran. Ungkapan perasaan dan pikiran tersebut disusun dengan kata-kata yang menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun merupakan gaya sastra lama yang berbentuk puisi. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut, antara lain bersajak ABAB. Satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut puisi. Satu baris dalam pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri lain pantun adalah tidak terdapat nama penulis. Sampiran pantun berfungsi untuk pengantar rima atau sajak, sedangkan isi merupakan tujuan dari pantun tersebut. Pantun memiliki berbagai jenis berdasarkan isinya. Pantun terdiri atas pantun nasihat, agama, jenaka, kasih sayang, budi pekerti, dan persahabatan. Berdasarkan siklus kehidupannya, pantun terdiri dari pantun anak, remaja, dan orang tua. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun pantun, yaitu yang pertama adalah menentukan topik pantun, kemudian menuliskan dahulu isi pantun, membuat kalimat yang akan menjadi sampiran, kemudian menggabungkan keempat baris tersebut. Amanat adalah gagasan yang mendasari sebuah karya sastra. Amanat juga berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat dan pesan dalam pantun terdapat dalam larik ketiga dan keempat. Pantun biasanya berisi amanat atau pesan adalah pantun nasihat. Pembacaan pantun, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam membaca pantun, seperti suara harus nyaring. Biasanya dalam membaca pantun, intonasi baris pertama dan ketiga sama. Pada baris kedua dan keempat, intonasinya juga sama karena pantun bersajak ABAB. Untuk mempermudah intonasi pembacaan pantun, kita juga dapat memberikan tanda baca pada bagian-bagian tertentu. Berdasarkan isinya, pantun dapat dibedakan menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kita akan membahas tentang muatan PKN. Pada muatan PKN ini pada hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan beriringan. Sedangkan tanggung jawab adalah kesediaan menanggung segala sesuatu yang menjadi kewenangan kita. Berikut ini adalah contoh tanggung jawab dalam kelompok, terutama di lingkungan masyarakat dan sekolah.
hari ini bahas adalah tentang organ dan proses peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah mempunyai fungsi-fungsi khusus. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung manusia terbagi atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, atrium dexter, serambi kiri, atrium sinister, bilik kanan, ventricle dexter, dan bilik kiri, ventricle sinister. Antara sisi kiri dan sisi kanan jantung dipisahkan oleh septum atau sekat yang berupa otot. Serambi kanan bertugas menampung darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dan dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri bertugas menampung darah yang mengandung banyak oksigen, darah bersih dari paru-paru. Bilik kanan bertugas memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Bilik kiri bertugas memompa darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bilik memiliki otot yang lebih tebal daripada serambi. Keadaan ini dikarenakan kerja bilik lebih berat daripada serambi. Bilik berfungsi memompa darah keluar jantung. Sementara itu, bilik kiri mempunyai otot yang lebih tebal daripada bilik kanan. Keadaan ini berkaitan dengan kerja bilik kiri yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sebaliknya, bilik kanan hanya memompa darah dari serambi kanan ke paru-paru. Antara serambi dan bilik terdapat semacam pintu yang disebut klep atau katup jantung. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis. Sebaliknya di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis. Katup ini dapat membuka dan menutup bersamaan dengan denyut jantung. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, keadaan jantung menguncup sehingga menimbulkan tekanan tinggi yang disebut sistol. Pada saat relaksasi, keadaan jantung mengembang sehingga terjadi pengisian darah kembali yang disebut dengan diastol. Apabila otot jantung berkontraksi, jantung dikatakan berdenyut. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Banyak denyut jantung setiap menit pada setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, berat badan, kesehatan, jenis kelamin, dan kegiatan seseorang. Dalam keadaan biasa, denyut nadi orang dewasa sekitar 60-80 denyut per menit, sedangkan denyut nadi dalam keadaan biasa anak-anak antara 90-100 denyutan per menit. Ketika jantung memompa darah, timbul tekanan. Tekanan ini disebut tekanan darah atau tensi. Tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer. Tensi seseorang dinyatakan dengan sepasang angka. Misalnya, tensi di orang dewasa normalnya 120/80. 120 itu menunjukkan sistol, sedangkan nilai 80 itu menunjukkan distol. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara arteri dan vena.
Proses peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir ke seluruh tubuh hanya di dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda atau rangkap karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali setiap beredar. Peredaran darah ganda meliputi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran antara gas oksigen dan dengan karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava ke serambi kanan. Materi selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka pada hewan. Pada sistem ini, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang mendorong akan mengalir lebih lambat. Dalam sistem peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka yaitu serangga dan moluska. Berikut ini adalah tabel gambaran tentang sistem peredaran darah serangga dan moluska. Sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Pada sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Proses ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Sistem peredaran darah tertutup mempunyai kelebihan dibanding sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan tersebut antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan darah menjadi stabil pula. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata antara lain ikan, burung, katak, dan reptil. Berikut ini adalah gambaran dari sistem peredaran darah tertutup pada ikan. Materi selanjutnya yaitu memelihara organ peredaran darah pada manusia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ peredaran darah kita adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat antara lain sebagai berikut, yaitu berolahraga secara teratur, menghindari makan makanan yang berlemak, tidur yang cukup, tidak merokok, dan minum minuman keras. Kita akan membahas tentang materi interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain yang saling mempengaruhi. Interaksi tersebut dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dalam masyarakat, proses interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sosial yang mengarah ke persatuan atau kerjasama
dan interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan, yaitu persaingan dan konflik. Dalam hidup bermasyarakat, interaksi sosial sangat penting karena memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bagi kelompok. Berikut ini beberapa manfaat interaksi sosial, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hidup, 2. Memperkuat kerjasama, 3. Menciptakan kerukunan, 4. Mengembangkan sikap toleran, 5. Memahami sifat orang lain, 6. Menambah wawasan, 7. Meningkatkan keterampilan, 8. Membentuk karakter, 9. Mengetahui budaya orang lain, 10. Menciptakan kenyamanan dalam masyarakat. Video pembelajaran pada hari ini tema 4 subtema 1. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dengan sekilas penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak sambil mendengarkan materi penjelasan dari Ibu sambil juga membaca materi yang terdapat di buku pegangan kalian masing-masing. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.